Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas responsi praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Bailista Azekia Sulhana dengan nomor induk mahasiswa 2605012012004 dari Oceanografi A 2020. Nah, di sini aku akan menjelaskan modul 2, yaitu tentang koreksi radiometrik. Sebelum memasuki pembahasan, mungkin banyak dari kalian yang bertanya, apa sih penginderaan jauh itu? Menurut Nielsen dan Kieper 1997, penginderaan jauh merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat tersebut dapat berupa sensor atau alat penginderaan lainnya. Nah, melalui penginderaan jauh, nantinya dapat dihasilkan data citra yang kemudian diolah dan diinterpretasi, sehingga hasilnya dapat digunakan dalam berbagai bidang. Penginderaan jauh sendiri terbagi atas citra foto dan citra non-foto. Namun di sini yang kita gunakan yaitu citra non-foto ya. Pada proses perekaman dari penginderaan jauh, itu citra satelit yang direkam melalui sensor satelit pada dasarnya masih mempunyai kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan sistematis dan non-sistematis. Kesalahan sistematis dapat disebabkan oleh faktor kelengkungan permukaan bumi, sedangkan kesalahan non-sistematis dapat diakibatkan oleh perbedaan tinggi pada objek di permukaan bumi, juga karena faktor kualitas dari citra, kondisi geografis, posisi satelit, dan juga atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan komponen dalam penginderaan jauh, di mana atmosfer berperan sebagai bidang penjalaran gelombang elektromagnetik. Jika pada atmosfer terdapat partikel-partikel yang mengganggu, nantinya itu akan mempengaruhi kualitas dari citra yang dihasilkan. Hal ini kita sebut sebagai hamburan atmosfer atau efek atmosferik gitu ya. Hamburan atmosfer disebabkan oleh adanya partikel-partikel di atmosfer, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, partikel-partikel ini memberikan efek hamburan pada energi elektromagnetik matahari yang mempengaruhi piksel atau kualitas gambar dari citra yang dihasilkan. Pengaruh hamburan pada citra menyebabkan nilai spektral citra menjadi lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Partikel tersebut bisa berupa debu, asap, gas, dan lain-lain yang ada di atmosfer. Maka dari itu, untuk memperbaiki kualitas citra yang dihasilkan, diperlukan pengolahan citra, yaitu berupa koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik merupakan teknik perbaikan citra satelit untuk menghilangkan efek atmosferik yang mengakibatkan kenampakan bumi tidak selalu tajam atau tidak seperti sebenarnya gitu ya. Kelebihan dari koreksi radiometrik yaitu dapat menjabarkan pengukuran nilai dari radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Selain itu, koreksi radiometrik juga dapat memperbaiki kualitas dari citra yang memiliki nilai atmosfer bias yang nantinya akan sulit untuk dianalisis. Setelah melalui proses koreksi radiometrik, maka informasi yang dihasilkan citra tersebut akan lebih akurat. Gunaannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi memang dipergunakan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi radiometrik terbagi atas yang pertama yaitu koreksi histogram. Koreksi histogram merupakan metode koreksi radiometrik yang paling sederhana. Prinsip dasar dari metode ini yaitu dengan melihat nilai piksel minimum dari masing-masing band yang dianggap sebagai nilai bias minimum. Nilai minimum dari masing-masing band ini kemudian digunakan untuk mengurangi nilai piksel sehingga akan didapatkan nilai piksel minimum yaitu 0. Dengan demikian, nilai minimum yang bukan 0 diubah menjadi 0 melalui proses pengurangan.
Kemudian yang kedua yaitu koreksi regresi. Koreksi regresi atau penyesuaian regresi diterapkan dengan memplot nilai-nilai piksel hasil pengamatan pada beberapa saluran sekaligus. Hal ini dapat diterapkan apabila saluran rujukan yang menyajikan nilai 0 untuk objek tertentu, misalnya saluran TM untuk air jernih, dalam, dan tenang. Kemudian setiap saluran dipasangkan dengan saluran rujukan tersebut, membentuk diagram pancar nilai-nilai piksel yang diamati. Yang terakhir yaitu kalibrasi bayangan. Kalibrasi bayangan, secara ringkas metode ini mempertimbangkan energi elektromagnetik yang masuk ke atmosfer bumi serta kenampakan permukaan bumi yang tertutup bayangan. Di sini yang akan dipraktikkan yaitu hanya koreksi histogram dan koreksi regresi. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu memeriksa nilai atmosferik bias citra, kemudian penyesuaian histogram, pengecekan data penyesuaian histogram, penyesuaian regresi yang terbagi atas, DPC, EDPC, cut-off scattergram. Nah, pada proses pengolahan data citra, pada pengolahan koreksi radiometrik ini, aplikasi yang digunakan yaitu AirMapper. AirMapper merupakan salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra satelit. Selain AirMapper, ada beberapa aplikasi pengolahan data citra juga seperti ArcGIS, kemudian SIDAS, Saver, dan lain-lain. Oke, langsung saja yang pertama yaitu memeriksa nilai atmosferik bias citra. Memeriksa nilai atmosfer bias citra bertujuan untuk mengetahui nilai bias yang terjadi pada citra akibat adanya hamburan awan. Yuk langsung saja kita nonton videonya. Langkah pertama adalah memeriksa nilai atmosfer bias citra yaitu dengan membuka aplikasi AirMapper 7.1. Kemudian pada icon Edit Algorithm ini diklik. Nah, selanjutnya bagian Load Dataset diklik untuk memasukkan data citra yang akan diolah. Kita cari dulu nih data citra yang akan diolah. Oke, ini dia. Jadi data citra yang akan digunakan yaitu Landsat TM 23 April 85. Diklik saja kemudian diklik OK. Untuk mengetahui besar nilai atmosferik bias pada citra yaitu dengan cara mengklik Edit Transform Limit. Di sini sudah terlihat ya. Jadi 68 ini merupakan nilai minimum. Sedangkan 255 merupakan nilai maksimum dari citra tersebut. Nilai minimum ini nantinya akan digunakan untuk mengurangi nilai piksel sehingga didapatkan nilai minimum piksel yaitu 0. Nah, untuk mengetahui besaran nilai minimum dan maksimum dari masing-masing band tinggal diubah pada kolom ini. Tadi masih band 1 ya. Nah, sekarang band 2. Di sini band 2 nilai minimumnya 21 dan maksimumnya 223. Hal yang sama dilakukan sampai dengan band 7. Yang kedua yaitu penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram merupakan koreksi untuk nilai bias yang sudah diperiksa dari metode sebelumnya. Penyesuaian histogram ini bertujuan untuk menghilangkan nilai bias pada citra akibat hamburan atmosfer sehingga data citra bebas dari error dan hasilnya lebih akurat. Yuk langsung saja ke video tutorialnya. Ya, setelah mengetahui nilai atmosfer bias pada citra, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan koreksi histogram. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, koreksi histogram ini terbilang sederhana. Nilai piksel minimum pada masing-masing band dianggap sebagai bias minimum, sehingga digunakan untuk mengurangi piksel untuk mendapatkan piksel minimum 0. Caranya mudah. Pertama kita buat layernya menjadi 6 layer dengan cara mengklik icon duplicate. Nah, seperti namanya, icon ini berfungsi untuk menggandakan layer.
Nah, untuk memudahkan, layer ini diubah dengan nama masing-masing band yang akan dimasukkan nanti. Jadi Citra ini memiliki 7 band, namun yang akan digunakan hanya band 1 sampai dengan 5, kemudian 7. Band 6 tidak digunakan karena band 6 ini merupakan infrared microwave gitu, dimana lambdanya kecil. Oke. Kemudian pada masing-masing band kita input datanya sesuai band tersebut. Ini di sini sudah ya band 1. Kemudian beralih ke band 2. Kita input data. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengurangan nilai pixel minimum dengan mengklik edit formula. Nah, di sini caranya sederhana, yaitu cukup dengan mengurangi pada input dengan sejumlah angka minimum masing-masing band. Di sini kan angka minimumnya 68, maka di sini dikurangi 68. Kemudian kita klik apply change, kemudian edit, dan diklik delete this transform. Hal yang sama dilakukan sampai dengan band 7 ya teman-teman. Nah, jika sudah melakukan sampai dengan band 7, langkah selanjutnya yaitu menyimpan file Citra yang telah dikoreksi ini dengan mengklik file kemudian save as. Nah, di sini diubah pada namanya dengan bisa beri nama sudah koreksi histogram gitu ya. Kemudian diklik oke. Oh iya, tadi jangan lupa filenya dalam bentuk ERS ya, atau Airmap raster. Kemudian diklik default dan oke. Itu untuk melihat hasilnya. Jadi tadi tuh kan cuma yang udah dikoreksi, tadi cuma contoh ya, tadi tuh cuma contoh. Di sini kita akan melihat hasil yang sudah dikoreksi sebelumnya. Nah, ini data yang sudah dikoreksi, sudah dilakukan koreksi histogram. Dan kita lihat pada band 1. Nah, di sini actual input limitnya sudah 1, berarti ini menunjukkan bahwa pada citra tersebut telah dilakukan koreksi. Pada band 2 juga 1. Hal yang sama sampai dengan band 7. Oke, sederhana kan teman-teman? Nah, yang terakhir yaitu penyesuaian regresi yang terdiri atas DPC, EDPC, dan cut-off scattergram. Penyesuaian regresi diterapkan dengan plot nilai-nilai piksel hasil pengamatan dengan beberapa tanah sekaligus. Hal ini diterapkan apabila ada saluran rujukan yang relatif bebas gangguan yang menyajikan nilai 0 untuk objek tertentu, biasanya air laut dalam atau bayangan. Let's check it out. Oke, untuk koreksi regresi, yang pertama kita akan melakukan koreksi DPC atau Dark Pixel Correction. Langkahnya itu pertama kita klik icon LAN Application Wizard hingga memunculkan window seperti ini, kemudian diklik next. Nah, dipilih yang Persist TM Imagery, kemudian next. Di sini yang dipilih yaitu Atmospheric Effect Correction, kemudian next. Nah, select an optionnya dipilih yang Dark Pixel Correction ya. Next. Untuk specify an input TM datasetnya, kita masukkan data yang tadi
yang Lancet TM 3 April 85. Oke. Untuk output file name-nya diubah di sini bisa dengan nama pengguna, nama atau DPC belum koreksi gitu ya. DPC nih tipe filenya yang RMapper raster dataset. Oke. Kemudian finish. Nah, selanjutnya yaitu icon edit algorithm, diklik hingga memunculkan seperti ini. Untuk DPC TM6 di-cut karena tidak digunakan ya. Nah, langkah selanjutnya dengan mengklik edit transform limit. Untuk melakukan koreksi yaitu dengan mengklik edit, kemudian mengklik delete this transform. Hal yang sama dilakukan sampai dengan sampai dengan band 7. Selanjutnya yaitu untuk menyimpan dengan cara mengklik file, save as, diganti di sini menjadi DPC sudah koreksi. Sudah koreksi, kemudian oke. Defaultnya udah benar, kemudian oke ya. Diklik oke. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian beralih ke koreksi EDPC atau Exchange Dark Pixel Correction. Sama seperti tadi, diklik Land Application Wizard. Nah, cuma bedanya di sini, di select an option-nya diubah menjadi Exchange Dark Pixel Correction. Kemudian next. Nah, di sini input datanya menggunakan yang sama, Lancet IM 3 April 85. Oke, next. Nah, seperti yang dilihat di sini kan minimal dari aktual input limitnya yaitu 67, maka pada kolom ini ditulis 67. Kemudian next. Yang dipakai yaitu yang clear ya. Kemudian untuk output file name-nya kita beri nama EDPC belum koreksi. Kemudian untuk file of type-nya yang ERS. Oke. Finish. Nah, bisa dilihat di sini minimum sampai minus 30 sekian ya. Sama seperti DPC yang tadi, jadi TM6-nya di-cut. Beralih ke band satunya, diklik edit transform limits, kemudian menuju ke edit, diklik delete this transform sampai dengan band 7. Setelah itu sama untuk menyimpan ya, file save as, sederhana bukan. Yang terakhir yaitu koreksi yaitu cut off scattergram. Ini cuma di sini, cut off values atau cut off scattergram. Klik next. Input kayak apa? Itu filenya ERS, next. Oke, ini. Kemudian diklik setup. Nah, di sini dimasukkan cut off value-nya dengan untuk tiap-tiap
TM dari mulai TM1 sampai dengan TM7. Itu untuk mengetahuinya dengan melihat pada aktual x-axis dan aktual y-axisnya. Untuk mengetahui di sini band 1. Nah, y-axisnya juga band 1. Maka dilihat di sini 68, dimasukkan 68. Dan 7 1. Oke, diklik finish. Ini kita drag. Oke, ini kemudian diklik edit algorithm. Nah, TM6 nya cut aja. Dan ini seperti halnya yang tadi, bagian edit kita delete this transform sampai dengan band 7. Oke. Kemudian diklik file, shift S, ini sudah versi gitu. Selesai deh. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.